Episode 4276-4280. Mendengar ini, selir Mo Xuan mengangkat alisnya. Kebaikan yang tidak berarti hanya akan membuatmu semakin sulit untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Li Mingying tersenyum, menatap Mu Yun dan berkata, kamu memiliki orang yang beruntung. Selir Kekaisaran Xuan telah mengikutimu selama 100 tahun, dan kemudian dia telah mencapai tingkat ganda pemotongan surga. Jika aku membunuhmu, bolehkah aku mengambil takdirmu dan menggantikanmu? Hujan deras membasuh darah di tanah, Mu Yun memandang mereka dan terlihat tenang. Ini adalah putra dari 9 nyawa. Aku tidak menyangka akan sesederhana itu. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih dan rambut putih berjalan keluar selangkah demi selangkah dan mendatangi Putri Ajaib Xuan. Dia dengan lembut menyentuh pinggangnya dengan telapak tangannya, tersenyum dan berkata, Putri Xuan, kamu melakukan hal yang benar. Disertai jeritan iblis Yulin, sungguh menyeramkan, kata-katanya luar biasa tenang. Mu Yun berkata, pedang demi pedang, memotong tubuh iblis Yulin. Bersikap baik kepada orang lain bergantung pada siapa orangnya. Aku hanya membenci diriku sendiri dan salah menilaimu. Hatiku sedih bagus, dan aku telah menjadikanmu iblis Xuan Fei. Hatiku yang baik, menyakiti keluarga Rong. Mo Yulin terus berteriak, tapi Mu Yun mencengkeram lehernya, darah mengalir di antara kaki iblis Yulin, jeritan patah hati dan paru-paru pecah terdengar. Mata Mu Yun tiba-tiba menatap iblis Xuan Fei, dan pedang Kaisar Xuan di tangannya langsung menghunjam ke dalam perut iblis Yulin. Hatimu yang baik akan membiarkanmu mati. Sudah kubilang orang yang kuat harus mempunyai hati yang kuat. Keluarga Rong hanyalah sebuah keluarga bangsawan kecil di daratan Yuanfeng. Mati bukanlah masalah besar. Lalu, siapa yang bisa melepaskan keluarga Rong? Mu Yun melihat pada Putri Xuan dan mendesis. Aku melepaskannya. Putri Xuan berkata langsung. Mu Yun, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Biarkan dia pergi. Seorang pria muda dengan rambut putih dan pakaian putih, di depan orang banyak, sosok di belakang Putri Mo Xuan berjalan keluar perlahan, berjalan santai di malam hari, dan muncul dengan tenang dan santai di depan Mu Yun. Di malam hujan, orang-orang itu semuanya mengenakan baju besi putih dan terlihat sangat mempesona. Di pinggirannya, terdapat ratusan sosok yang berdiri satu persatu untuk menunjukkan bayangan kelahirannya. Dengan kata-kata Putri Mo Xuan yang jatuh, ratusan sosok muncul di antara langit dan bumi di sekitarnya. Pada saat ini, suara Putri Ajaib Xuan terdengar dingin. Biarkan dia pergi, Mu Yun. Saat melihat sosok itu, mata Mu Yun tampak tenang, namun hatinya penuh kepahitan. Pada saat ini, wajah Li Mingying muram seperti air. Selir Mo Xuan, apakah kamu kesal? Mu Yun, sialan. Dan selir Kekaisaran Iblis Xuan memiliki wajah cantik penuh es dingin. Dulu, Putri Mo Xuan memohon padaku untuk memberikannya padanya. Jika tidak, dengan bakatnya dan 100 tahun, dia akan mencapai pemotongan surga tingkat kedua. Mu Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tertawa dan berkata, apakah kamu tahu satu hal lagi? Tidak apa-apa, Anda menikahinya. Orang-orang dari Sekte Tianmo mendengarkan Anda. Itu hanya yang aku gunakan. Letakkan di telapak pinggang ramping Putri Mo Xuan, perlahan rentangkan kembali ke punggungnya, dan pelan-pelan pegang telapak tangan di baju lengan panjang berwarna putih. Untuk bersaing memperebutkan kekuasaan dan kekuasaan, kita harus memenangkan hati rakyat. Kurang dari span lebih besar dari wajah Mu Yun sangat ironis saat ini. Jika Anda punya kesempatan, Anda bisa pergi dan melihat sisa jejaknya. Selama 100 tahun, kami telah kesepian dan menghibur satu sama lain, tetapi kami sangat alami dan tidak terkendali. Saya khawatir pemimpin muda istana Li Mingying belum mengetahuinya. Dalam 100 tahun setelah terjebak bersama Putri Mo Xuan, lembah dunia rahasia penuh dengan jejak kegembiraan mereka setiap malam. Saya khawatir pemimpin muda istana Li Mingying tidak mengetahui hal itu di sana adalah bagian dari diriku di tubuh Putri Mo Xuan. Mendengar ini, Mu Yun menyeringai. Mu Yun, begitu wajah sang putri berubah, dia tiba-tiba berteriak. Kalau begitu menikahlah denganku. Saya akan menikahi Putri Xuan di masa depan, dan Sekte Iblis akan mendukung saya hari itu. Tentu saja, ada persaingan di antara mereka. Feng Jia berlindung di istana Yao Guang, Sekte Tianyan Tianmo, dan Istana Kaeyang. Li Mingying segera berkata, ada 7 istana di Istana Xingshan. Ayahku, penguasa Istana Kaeyang, adalah penguasa salah satu dari mereka.
Para penguasa 7 istana semuanya mengabdi pada Kaisar Qing. Setelah itu mendengar ini, wajah cantik Putri Mo Xuan berubah, Mu Yun mencibir. Satu persatu Xuan Fei, apakah kamu ingin menikahinya? Namun, Li Mingying dan Putri Mo Xuan Fei menutup mata terhadap hal ini. Mendengar ini, Mu Yun mencibir dan menebas dengan pedang. Pada saat ini, Mu Yun memegang telapak tangannya dan mantra petir mengembun, sepatah kata terucap, dan Li Mingying berdiri dengan tangan negatifnya, berdiri di antara malam hujan, perlahan menutup matanya. Cara terbaik untuk memegang teguh Sekte Tianmo di tangan Anda sendiri adalah dengan menikahi Putri Xuanmo. Sekte Tianmo, yang terletak di alam Tianyan, adalah penguasa alam Tianyan. Dia berlindung di Istana Kaiyang dan merupakan kekuatan Istana Kaiyang. Li Mingying adalah putra pemimpin Istana Kaiyang, tetapi dia bukan satu-satunya putra. Kata-kata Mu Yun membuatnya sangat tidak nyaman. Aku bilang, kamu, tidak ada hari esok. Ratusan orang kuat dari tingkat keempat hingga ketujuh yang memotong langit memblokir semua rute mundur Mu Yun saat ini, di bawah 3 tingkat memotong surga, tidak ada seorang pun, di sekelilingnya, ratusan prajurit elit yang menebang langit terbunuh dalam sekejap. Li Mingying melambaikan telapak tangannya saat ini. Bunuh dia, Mu Yun, itu iblis. Mendengar ini, Mo Yulin membiarkannya keluar meratap dan pingsan total. Patahlah kelima anggota badanmu, agar tubuhmu tidak dapat diperbaiki selamanya, agar kamu dapat hidup tanpa manusia dan hantu. Suatu hari nanti, aku akan muncul di hadapanmu seperti iblis, sehingga kamu dapat melihat bagaimana ayahmu, saudara perempuanmu, dan keluargamu mati di tanganku. Mu Yun melihat pada Mo Yulin yang terbaring di sana seperti anjing mati dan berkata dengan dingin, aku tidak akan membunuhmu, biarkan kamu mati, itu terlalu murah untukmu. Darah berhenti mengalir, tanda petir itu menutup luka di bawah lengan, kaki, dan perut Mo Yulin. Tubuh Mo Yulin yang memanjat, lengannya langsung terpotong. Saat ini, Li Mingying, wajah tampannya, dengan ekspresi agak marah, berkata dengan suara rendah, hari ini, kamu mati di sini. Tidak ada masa depan. Selir Kekaisaran Xuan yang jahat menatap mata itu, tetapi hatinya terasa dingin. Namun, saya belum pernah melihat Mu Yun memiliki sisi gelap dan gila seperti itu. Setelah 100 tahun bersama, dia mengenal beberapa karakter Mu Yun. Aku akan membiarkanmu menyaksikan dan melihat bagaimana Sekte Tianmo dihancurkan selangkah demi selangkah di tangan Mu Yunku. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu hidup dalam mimpi buruk. Tetapi sekarang, ada keretakan antara dia dan Li Mingying. Memotong langit dan bumi menjadi 2 kali lipat. Segel Kaisar Tiongkok Timur, pakaian emas. Garis darah memenuhi seluruh tubuhnya, di telapak tangan, batu belah ketupat berwarna merah darah meletus menjadi garis darah. Pada saat ini, Mu Yun menyeringai. 2 keping, harta karun, yang meledak dengan kekuatan super, oven langit dan bumi. Kemudian, oven langit dan bumi pecah pada saat ini. Pada saat yang sama, segel besar tiba-tiba muncul. Mu Yun di malam hujan mengenakan pakaian guntur biru dan pakaian panjang emas. Pada saat ini, Zutiantu berubah menjadi pakaian dewa kuning pucat dan menutupi permukaan tubuh. Setelah menelan banyak pil yang diberikan kepadanya oleh Ming Yuexin, Mu Yun sekali lagi membangkitkan kekuatan batas di tubuhnya. Tubuh Wan Erlei meledak. Pakaian guntur biru tua bersinar. Mu Yun bernafas, bukan sesederhana itu. Mati. Pada saat ini, Mu Yun memaksa dirinya untuk tenang, tetapi dalam menghadapi sekelompok orang kuat dengan 5, 6 dan 7 tingkat memotong langit, dia akan mati. Dalam menghadapi beberapa penebang, dia bisa membunuh mereka. Pada saat ini, mata Mu Yun menjadi tenang. Puluhan juta orang telah mundur secara terpisah. Mereka yang belum mundur pada dasarnya adalah mayat. Suasana pertempuran yang mengerikan hampir membuat seluruh kota Rongtian tampak hancur total saat ini. Ratusan orang kuat dari surga pemotongan tingkat 4 hingga 7 mengepung Mu Yun, antara langit dan bumi. Suara guntur pecah pada saat ini. Mu Yun sialan. Ini adalah celah yang tidak dapat disembuhkan. Li Mingying ingin menikahinya dan mengendalikan Sekte Tianmo. Mengapa dia tidak ingin memasuki istana Xingchen dan menjadi tangan kanan kaisar di masa depan? Pada saat ini, Putri Mo Xuan juga sedang kesal. Bahkan jika Mu Yun terbunuh, respons diafragma ini tidak akan hilang. Mendengar kata-kata Mu Yun, Li Mingying merasa seperti baru saja memakan lalat. Tetapi sekarang, oleh karena itu, ketika Putri Mo Xuan mengetahui identitas Mu Yun, dia tidak memberitahunya secara langsung melalui ayahnya, Mo Yunting. Inilah yang dia rencanakan. Inilah hubungan pernikahan dan kerja sama satu sama lain.
Kekuatan-kekuatan utama saling terkait erat. Dari mana asalnya? Jika dia menikahi selir Mo Xuan, masa depan Sekte Tianmo akan menjadi milik selir Mo Xuan. Dengan kata lain, kekuasaan itu adalah miliknya. Pakaian pelindung Lei Qing, kain darah. Mu Yun terlihat benar dan jahat. Dua keajaiban tentara mengelilingi mereka. Garis darah menyebar, dan bau Mu Yun melonjak saat ini. Dari 2.500 meter menjadi 3.500 meter, waktu dojen yang dominan meningkat sejauh 1 kilometer. 4 nafas dominan yang memotong surga keluar dari tubuh Mu Yun. Mati, sepatah kata untuk diminum, semua angka mundur saat ini. Begitu, namun, saat ini, sepertinya tidak ada orang kuat di surga, kamu tidak boleh melarikan diri. Bahkan jika dia melawan langit lagi, sekarang, keterampilan mencari kematian yang hebat tidak efektif dan memiliki pengaruh yang kecil. Jika orang kuat yang menyegel langit muncul, dia benar-benar harus melarikan diri. Mu Yun merasa sedikit tenang ketika mendengar pidatonya. Jika semua orang di istana Xingshen tahu bahwa kamu adalah Mu Yun, bukankah mereka semua ada di sini? Di mana saya bisa mendapatkan tangan saya? Li Mingying berkata sambil mencibir, kamu hanyalah dunia 2 tingkat. Apakah kamu masih membutuhkan ayahku untuk membunuhmu? Haha, pada saat ini, Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin mati, aku akan mati, tolong kamu. Ketika ayahmu datang nanti, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Li Mingying berjalan keluar selangkah demi selangkah dan mendatangi Mu Yun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ada begitu banyak gelar pada dirimu, putra Kaisar Dewa, putra Kaisar 9 kehidupan, cucu Kaisar Dewa Ye Xiaoyao, dan putra Kaisar King Ye Yuxi. Dengan garis darah di pelipisnya, terlihat sangat misterius. Melihat orang-orang itu mundur selangkah demi selangkah, mulut Mu Yun muncul dengan senyuman. Muram, tubuh Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah, orang-orang ini adalah orang kepercayaannya. Tapi sekarang, jika terus seperti ini, itu akan menjadi kenyataan. Diperkirakan 4 dan 5 orang akan mati, dan kerugiannya terlalu besar. Li Mingying awalnya berencana membunuh Mu Yun dengan menebas ratusan orang di Tianjing secara bergantian. Aku akan membunuhnya. Wajah Li Mingying dingin, rambut putihnya berkibar, dan dia langsung memarahi. Mundur, mereka yang menyerang langit dan bumi adalah tokoh tinggi di kuil bintang, dan kematian salah satunya adalah suatu kerugian. Wajah Li Mingying muram. Qi dan darah tiba-tiba meningkat, mencapai 4 tingkat pemotongan surga. Bahkan Li Mingying tidak mengharapkan perubahan pada saat ini, selengkapnya lebih dari selusin orang kuat dari 4 tingkat pemotongan langit tidak dapat mendukung terlebih dahulu, dan tubuh mereka meledak dan berubah menjadi debu dalam suara badai petir. Dalam sekejap, ribuan guntur meledak. Ledakan guntur, hari ini, bahkan jika Mu Yun sudah mati, manfaat apa yang bisa dia peroleh? Sebaliknya, ada kesenjangan antara dan Li Mingying. Jika dia benar-benar menepati janjinya, bukankah itu tidak akan terjadi? Pada saat ini, Putri Mo Xuan memandangi malam yang gelap. Kedua sosok itu saling berhadapan, namun dia menggelengkan pikirannya sejenak. Bajingan ini, Li Mingying pasti bisa membunuhnya. Mo Yulin meraung, memikirkan apa yang akhirnya dikatakan Mu Yun. Mo Yulin bahkan lebih marah. Benci, sialan, tetapi jika Anda membentuk kembali daging, maka kekuatan Anda akan sangat besar dikurangi. Hanya dapat membentuk kembali daging. Sekarang tubuhnya dirusak oleh Mu Yun, membentuk kembali daging. Bunuh Mu Yun hari ini. Sekte Tianmo dan Istana Kai yang kami terikat menjadi satu. Jika saya dapat memasuki Istana Xingshen dan memiliki kekuatan tinggi di masa depan, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda. Dengan ucapan ini, sihir Yulin Deng menjadi linglung. Putri Mo Xuan menyela Mo Yulin kata-kata 39, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak berguna sekarang. Siapa yang kamu andalkan untuk hidup di masa depan? Jika kamu memberitahuku, Mo Yulin berteriak, kenapa tidak dan tanda pagar 39, tidakkah kamu memberitahuku bahwa dia adalah Mu Yun, putra Kaisar Dewa dan putra surga? Adik yang baik, saudara yang baik. Sihir Yulin bangun perlahan, tapi dia panik. Ketika dia melihat keajaiban Xuan Fei, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesal. Selir kekaisaran Mo Xuan memberi pil kepada Mo Yulin. Setelah diperiksa dengan cermat, ditemukan bahwa anggota tubuh Mo Yulin tidak. Posisi rusak dari 5 anggota badan terhalang oleh guntur. Saat ini, puluhan ahli pemotongan surga tersebar di mana-mana. Namun,
ketika Li Mingying mengepalkan pisau cincin tengah di tangannya, keduanya tampak menyatu dalam sekejap, yang sangat marah, cincin dao terlihat perkasa, dengan bilah tajam dan tubuh nyaring, tetapi sangat tidak sesuai dengan Li Mingying. Li Mingying memegang telapak tangannya dan pisau cincin muncul di tangannya. Jika demikian, kamu akan mati hari ini. Konyol. Li Mingying segera merasakan bahwa kekuatan batas yang mengalir di tubuhnya dan kekuatan mendominasi Tao telah sangat ditekan. Oven surga dan bumi, sedikit lebih dekat. Penindasan ini berdampak nyata padanya, tetapi dalam menghadapi kesenjangan tiga bidang, langkah Muyun semakin menyempit kesenjangan antara kekuatan alam kedua orang. Namun, Li Mingying tidak bingung, pada saat ini, segel kaisar meluas hingga 100 kaki dan digantung di udara, melepaskan kekuatan yang kuat dan menindas. Dalam sekejap, Muyun menggenggam telapak tangannya, dan segel kaisar Donghua tersapu ke udara dalam sekejap. Keluar, kesenjangannya terlalu besar. Pada saat ini, Muyun berdiri di antara reruntuhan dan menatap Li Mingying, namun, Muyun tidak dapat menutupi kesenjangan di dunia nyata. Dalam hal perangkat pembatas, Muyun tidak kalah dengannya. Pedang Huangxuan di tangan Muyun adalah alat dunia kelas 8 atas, begitu pula pisau cincinnya. Saat ini, tangan Li Mingying dikelilingi oleh pisau, dan cahayanya berkedip. Sedikit menarik. Menurut alasannya, Muyun tidak bisa menahan pisaunya. Muyun, yang merupakan pemotongan Tianjing tingkat kedua, masih ada kesenjangan besar antara pemotongan Tianjing tingkat keempat dan pemotongan Tianjing tingkat ketujuh. Ini mengejutkannya, gagal membunuh Muyun, pisau. Li Mingying berdiri diam, tampak tenang dan dingin. Sosok Muyun mundur 10.000 meter. Saat berikutnya, kota Rongtian di tengah hujan lebat, rumah-rumah terangkat dalam sekejap, dan pedang serta pisau Qi menyebar hingga puluhan mil di sekitarnya. Ledakan besar terdengar pada saat ini, bam pedang Qi dan pedang Qi mengaum, saling melahap, di antara deru angin pedang dan tangan Muyun. Kaisar Xuan pedang meletus menjadi 1000 pedang Qi saat ini. Untuk saat itu, Li Mingying mendatangi tubuh Muyun dan memotongnya dengan pisau di udara. Boom! Muyun memegang pedang Kaisar Xuan. Di kedua sisi tubuhnya, oven langit dan bumi serta segel Kaisar Donghua bersinar dengan cahaya redup, mengenakan pakaian putih dan rambut putih. Li Mingying memegang pisau cincin dan memancarkan Qi pisau yang menakjubkan. Pada titik ini, melihat sosok di atas langit, Putri Mo Xuan membunuh kesempatan di dalam hatinya dan mengumpulkan lebih banyak lagi. Kurang dari span lebih besar dari suara gemuruh terdengar saat ini, bayangan lonceng muncul di depannya, sepatah kata untuk diminum, telapak tangan Li Mingying menggenggam. Lonceng Tianming. Muyun terlihat lebih berhati-hati saat melihat pemandangan ini. Tubuh Li Mingying sepertinya memadatkan momentum yang kuat dalam sekejap, yang dapat menelan langit dan bumi. Napas berdebar-debar juga terjadi saat ini. Ledakan dahsyat terdengar saat ini. Muyun memegang pedangnya dan menatap Li Mingying dengan dingin, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Li Mingying berkata dengan dingin, tampaknya kamu telah mencapai prestasi besar selama berpura-pura untuk mati. Pakaian pelindung. Lei Ti. Di bawah pemboman, tubuh Li Mingying berhenti dengan mantap di bumi, berpakaian putih dan bebas dari debu, masih begitu alami dan tak terkendali. Di antara dua orang yang saling bertarung, nafas dalam tubuh mereka juga ditampilkan dengan tajam dan jelas. Li Mingying tidak bisa menang Muyun beberapa saat. Dua pertahanan ekstrim membuat Muyun memenuhi syarat untuk melawan Li Mingying. Pakaian dewa berwarna kuning pucat. Wanereti. Pada saat ini, dengan cengkeraman tiba-tiba di tangan kirinya, bola guntur meledak dalam sekejap dan langsung menuju ke Li Mingying. Muyun memegang pedang di tangan kanannya dan memotongnya dengan satu pedang. Pedang Qi disertai guntur dan meletus dalam sekejap. Ledakan guntur, pedang abadi Yulei potong. Perjuangan satu sama lain adalah untuk mencapai titik ekstrim. Putra Tuhan, kurang dari span lebih besar dari terus-menerus. Pisau dan pedang meraung, apakah orang seperti itu begitu mudah dibunuh? 9 Kaisar Kehidupan. Tapi Muyun ini, tidak ada yang akan meremehkannya. Sao mendominasi 7 tingkat surga. Di Istana Kaiyang, dia juga salah satu dari sedikit anak surga yang disayangi. Di dalam dan di luar kota Rongtian, telah menjadi medan pertempuran bagi dua orang. Momentum teror pecah saat ini. Dalam sekejap, dua sosok bergegas langsung saja. Sua-sua pada saat ini, momentum di antara mereka mencapai titik ekstrim. Langkah kaki Muyun jatuh ke tubuh Yan Long dan menatap Li Mingying. Ribuan kaki naga panas, dengan momentum yang luar biasa. Di dalam oven langit dan bumi, naga panas ditutupi dengan api, dan magma bergulung dan menyembur keluar dalam sekejap. Jamnya berwarna hijau dan terpencil,
dan pola serta segel kuno memenuhi jam tersebut. Di bawah desakan Li Mingying, pola dan segel kuno melepaskan ribuan kecemerlangan, tubuh Mu Yun juga menghilang di bawah pisau ini, kurang dari span lebih besar dari tiba-tiba, Li Mingying mengangkat alisnya dan tampak sedikit terkejut, kurang dari span lebih besar dari luka pisau muncul di dadanya, yang bahkan lebih menakutkan, seperti dahan pohon tua yang layu. Pakaian hitamnya hampir terpotong-potong, dan pakaian petir di permukaan tubuhnya juga rusak. Pakaian Dewa Kuning berwarna emas dan redup, saya hanya melihat sesosok tubuh muncul perlahan di celah bumi. Hah! Pada saat ini, Li Mingying berdiri di udara sambil memegang pisau cincin. Di kepalanya, jam Tianming menyebarkan cahaya hijau redup, jika keduanya 7 tingkat membelah langit, saya khawatir Li Mingying akan kesulitan menang saat menghadapi Mu Yun. Namun, Rao memang begitu. Orang-orang juga melihat kekuatan Mu Yun, Li Mingying. Putra pemimpin istana Kaiyang bangga dengan bakatnya. Dia juga merupakan alam ketujuh yang memotong langit. Bagaimana Mu Yun bisa menjadi lawan? Sama dengan 2-0 lebih besar dari Mu Yun tidak bersembunyi atau melawan pisau ini. Mati, di sekitar istana Kaiyang dan Tianmo Zongwu, mereka datang satu demi satu, bum pisau, potong dalam sekejap, namun, kecepatannya terlalu lambat. Begitu penampilan Mu Yun berubah, dia memegang pedang di telapak tangannya dan mengangkat pedang untuk memblokir itu. Saat ini, Li Mingying, tubuhnya seperti hantu dan terpotong dengan pisau dalam sekejap. Pergilah ke neraka. Ketika bel mencapai sisi Mu Yun dan melewati telinga Mu Yun secara mengesankan merasakan bahwa kekuatan batas mengalir sangat lambat di dalam tubuhnya, dan kekuatan mendominasi Tao tidak dapat dilepaskan. Dering bel memadat menjadi gelombang suara, menyapu Mu Yun seperti atali, mengikat dunia di sekitar Mu Yun. Pada hari itu, bel tiba-tiba berbunyi keras. Li Mingying tersenyum dan menggoyangkan telapak tangannya. Kamu punya sarana, tapi yang lain tidak. Lonceng Tianming adalah perangkat pembatas yang diperoleh istana Xingchen dari reruntuhan gurun kuno. Kaisar Xing, berikan padaku tahun itu. Li Mingying mencibir, apa menurutmu hanya kamu yang memiliki perangkat pembatas yang kuat? Pada saat ini, jam kuno terlihat khusyuk dan khusyuk. Di atas kepalanya, 9 pedang menembus udara dalam sekejap. Ya, namun, lebih banyak gelombang suara yang menghantam susunan besar. 9 pedang Qi, potong gelombang suara itu dan pisahkan, sua-sua 800.000 pola batas terkondensasi. Di bumi, ada 8 tanda rumit yang menunjukkan tren gosip dan penyebaran, 7 bintang terbit dari langit, instan, gelombang suara memicu susunan 7 bintang, 8 diagram, dan 9 pedang ketika mendekati Mu Yun, namun, tidak ada masalah dalam memblokir gelombang suara aneh itu, menghadapi Li Mingying, kekuatan susunan di tangan Mu Yun ini tidak dapat dibunuh. Arai 8 tingkat dengan 800.000 pola batas sudah cukup untuk membunuh mereka yang menyerang 3 seni bela diri surga, dalam sekejap, 7 bintang, 8 diagram, dan 9 susunan pedang. Jauh di dalam celah bumi, cahaya dilepaskan dalam sekejap, tetapi melihat pemandangan ini, Mu Yun berteriak pada saat itu. Buka, dalam sekejap, dari jam gelap itu hari itu, momentum mengerikan dilepaskan, dan gelombang suara memadat lagi dan langsung menuju ke Mu Yun, seperti yang dikatakan Li Mingying, jam Tianming perlahan berputar semakin cepat. Entahlah, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Melihat Mu Yun, Li Mingying berkata sambil tersenyum ringan, setidaknya itu adalah putra surga. Memang tidak mudah untuk mati, belum mati. Saat ini, wajah Mu Yun tampak sedikit pucat, cahaya pakaian Dewa Kuning pucat juga pulih secara perlahan. Pakaian petir yang dipadatkan oleh tubuh petir sembuh secara bertahap, namun, sebelumnya, Mu Yun menelan beberapa pil yang diberikan kepadanya oleh Ming Yuexin. Saat ini, lukanya masih dalam proses penyembuhan, Qi dan darah Mu Yun terus pulih dari lukanya, tetapi Qi pisaunya seperti ablatung tulang tarsal, terus-menerus menelan Qi dan darah Mu Yun, dada, luka terbuka, darah mengalir, ini, sungguh luar biasa, tapi di luar dugaan, sudah mencapai titik ini. Dia pernah berpikir bahwa setelah 100 tahun hidup bersama, dia mengetahui asal-muasal Mu Yun. Kekuatan Mu Yun sangat kuat, tapi dia paling baik darinya. Inikah kekuatan sebenarnya dari Mu Yun? Melihat pemandangan ini, Putri Mo Xuan terdiam, di sekeliling, istana Kaiyang dan Tianmo Zongwu tercengang, jika mati sesederhana itu sungguh membosankan. Meskipun Li Mingying agak terkejut, dia tidak bingung. Formula pedang Tianyan Yulei. Pedang Huang Xuan disingkirkan, wajah Li Mingying menjadi pucat,
dan cahaya dari bagian bawah jam Tianming langsung dilepaskan untuk melindungi tubuhnya. Pisau tajam Dao Dao menembus tubuh Li Mingying dan menembakkan darah. Puf-puf dalam sekejap, Li Mingying dipenggal oleh pisau spasial yang tajam. Mu Yun berbisik dan bersuara saat ini. Mau kemana? Serangan luar angkasa Mu Yun sangat unik. Dia merasakan ancaman yang besar, wajah Li Mingying sedikit berubah dan tubuhnya mengalami kemunduran. Raungan pecah saat ini, pusaran luar angkasa keluar lagi, menelan gas pisau Li Mingying sepenuhnya, dan kemudian mencoba menyedot tubuh Li Mingying masuk. Keduanya saling melengkapi dan memberinya manfaat besar. Mu Yun sekarang cukup akrab dengan kontrol mata Kaisar Kuning dan mata Kaisar Kuning. Pada saat ini, mata Kaisar tiba-tiba memadatkan pusaran ruang dan membungkusnya. Tubuh Li Mingying, raungan terdengar lagi, mata Kaisar Kuning meletus lagi. Pada saat ini, hati Mu Yun meraung lagi. Li Mingying punya waktu untuk memulihkan kebebasannya dan menebas Mu Yun dengan pisau di tangannya, darahnya pecah, tetapi untuk sesaat, waktu seolah berhenti, tubuhnya melambat sejenak, dan bilah tajam ruang langsung memotong tubuhnya, wajah Li Mingying berubah, cahaya tiba-tiba berubah di matanya saat dia meningkatkan waktu. Kurang dari span lebih besar dari dalam satu kiri dan satu mata kanan, serangan ruang dan waktu yang terkoordinasi terjadi pada saat ini, waktu berhenti. Tuhan memotong. Pada saat ini, mata Kaisar Kuning dan mata Kaisar Kuning memadat dalam sekejap, mata kanan berwarna kuning tua, mata kiri berwarna biru. Mu Yun melirik Li Mingying, badan pedang akan menyatu, dengan kekuatannya yang kini meningkat menjadi 4 kali lipat. Sulit untuk dibunuh, tingkat di mana jalan utama mendekati batas 5.000 meter, memotong langit 7 kali. Kedua cara membunuh senjata ini tidak dapat menentukan hasil melawan Li Mingying, Wanereti. Wajah Mu Yun sangat mematikan, tubuhnya menukik ke bawah saat ini. Wajah Li Mingying merosot saat melihat pemandangan ini. Li Mingying berkata dengan garang, Mu Yun, kamu memaksaku, kurang dari span lebih besar dari Mu Yun segera merasakan salib di hatinya. Jangan bersembunyi. Dapat dicapai dalam sekejap, raungan rendah terdengar saat ini, saat Mu Yun berpindah ke posisi semula, panah bintang berjarak tidak lebih dari 100 meter, saya tidak bisa bersembunyi. Sosok Mu Yun bergerak dan berubah, namun panah bintang terus mempersempit jarak dengan Mu Yun. Di antara bumi, suara ledakan terus terdengar, Bum Li Mingying mencibir, pedang ini mengunci napasmu. Jika kamu tidak membunuhmu, kamu tidak akan berhenti. Sembunyikan. Tubuh Mu Yun berkedip dan bergerak. Dalam sekejap, tetapi panah bintang berputar dalam sekejap dan mengejar Mu Yun. Tubuh, tanpa sedikit pun ragu-ragu, bintang dan anak panah mendekati Mu Yun dalam sekejap. Li Mingying berbisik, mati. Jika ini pedang tidak akan mati selanjutnya, tidak akan lebih buruk lagi. Tentu saja, dia merasakan kekuatan yang agak mengerikan, yang ditransmisikan dari panah bintang. Mu Yun melihat panah bintang dan mengerutkan kening, kehilangan kesabaran. Ini untuk melindungi nyawa saudara kita. Sekarang, sia-sia menggunakannya padamu, tapi aku sudah kehilangan kesabaran. Li Mingying berkata dengan acuh tak acuh, ayahku memberikan beberapa orang kepada saudara-saudara kita, satu demi satu, menyegel surga, atau membunuh. Ini adalah panah matahari terbuka yang dipadatkan oleh ayahku dengan kekuatannya sendiri untuk mendominasi Tao, mengintegrasikan kekuatan langit, bumi, bintang, dan esensi darah. Anak panah itu seperti bintang, tetapi mengandung cahaya yang sangat terang. Di tangan Li Mingying, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di saat berikutnya, dan cahaya itu mengembun menjadi anak panah. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya terdistorsi saat ini. Li Mingying memberi dengungan dingin dan menggoyangkan telapak tangannya ke udara. Pada saat ini, Li Mingying sepertinya kehilangan akal sehatnya dan meraung. Hampir berangkat, mata Mu Yun mengandung kekuatan ruang dan waktu. Mengerikan, Li Mingying berdiri di udara, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Mu Yun menatap Li Mingying dan mengembun semangat pembunuhnya, tetapi jika transisi digunakan, suatu hari nanti mungkin akan menyebabkan kebutaan yang nyata. Saat itu, kebetulan saja saya penglihatan dipulihkan, dulu pernah, jika kelebihan beban, Mu Yun mungkin menjadi buta. Semakin besar kekuatannya, semakin besar pula beban pada tubuh Mu Yun. Pakaian dewa berwarna kuning pucat. Pada saat ini, cara Tai Chi ditampilkan lagi, kurang dari span lebih besar dari tetapi saat ini, dia masih ditentang oleh Mu Yun, itu dan ini mengerikan, kekuatan anak panah dapat membunuh surga yang tersegel. Panah Kaeyang, dengan 5 perlindungan kuat,
dia masih mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Tubuh dan luka-lukanya sangat mengejutkan, dan penghalang jalan Tai Chi. Tubuh naga, tubuh guntur, segel Kaisar Donghua. Di area inti, sudah berantakan, di asal mula cahaya hitam putih. Pakaian Dewa Kuning pucat Mu Yun telah memudar, dan pakaian Lei juga rusak. Cahaya hitam dan putih, cara Tai Chi, terpotong turun dalam sekejap. Cahaya hitam, diterangi oleh cahaya putih, terlihat begitu mempesona. Putih cahaya menerangi langit malam. Cahaya hitam putih muncul dari kedalaman bumi seketika, tetapi saat itu juga, omelan marah terdengar. Matilah, Paman, mati, seharusnya sudah mati. Asteris orang Inggris itu berbisik. Asteris saat ini, Ying mendekat perlahan, dengan pisau di tangannya, siap berangkat kapan saja. Sekitar ruang akan pecah dan berguncang. Suara gemuruh berlangsung selama beberapa dekade sebelum berangsur-angsur stabil. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Mu Yun, panah ini tidak dapat dihentikan. Pusat gelombang yang meledak terlihat dingin dengan mata asteris Ying. Serangan pisau tajam luar angkasa adalah yang paling mengerikan. Ia akan terus-menerus merusak daging dan jiwanya sendiri, yang tidak dapat dibenci. Asteris pada saat ini, Ying diselimuti cahaya lonceng Tianming dan menelan beberapa pil untuk menekan lukanya. Para prajurit istana Kaiyang dan sekte Tianmo harus mundur. Suara gemuruh dari ledakan berfluktuasi saat ini. Sebuah anak panah yang dipadatkan oleh orang super kuat dengan kekuatannya sendiri untuk mendominasi Tao. Esensi darah dan jiwa meledak sepenuhnya pada saat ini. Panah Kaiyang. Ribuan mil jauhnya, bumi retak dalam jarak 100 mil. Bumi gundul dalam 10 mil. Tidak ada rumput. Seluruh kota Rongtian, berpusat pada dua orang, meledak dan menyebar. Dalam sekejap, pada saat ini, kekuatan ledakan teror ditransmisikan di antara waktu pendaratan dan bumi, bum-bum jalan Tai Chi. Pada saat yang sama, di kakinya, pola Tai Chi mengembun dalam sekejap. Dalam oven langit dan bumi, tubuhnya berubah menjadi tubuh naga di dalam sekejap mata. Kedua kalinya, cahaya Tai Chi muncul asteris Ying dalam sekejap. Boom! Cahaya hitam putih menerpa tubuh asteris Ying, namun sebagian besar kekuatannya ditahan oleh asteris jam surgawi Ying di luar. Terdengar suara gemuruh. Lonceng Tianming juga secara bertahap menunjukkan tak terbendungnya di bawah pecahnya Tao Tai Chi. Namun, Mu Yun kehabisan napas. Saat dia melihat pemandangan itu, dia menggoyangkan telapak tangannya dengan keras. Di dalam tubuh, kekuatan meletus. Ayo lagi. Nafas yang berdebar-debar keluar dalam sekejap. Ledakan ketiga. Jalan Tai Chi meletus lagi. Cara ketiga akan menghancurkan cahaya lonceng Tianming sepenuhnya dan langsung menembus tubuh asteris Ying. Ada embusan, dan darah mengalir keluar dari dadanya. Kesemutan, menyapu seluruh tubuh. 3 kali Tai Chi. Blokir kekuatan panah Kaiyang untuk pertama kalinya. Mu Yun, saat ini, batas Tai Chi yang dapat dioperasikan adalah 3 kali. Ketiga kalinya, tepat di depan asteris Ying. Asteris darah mengalir keluar seluruh tubuh. Huan Dao memegang tangannya erat-erat, menatap Mu Yun, dan menahan rasa sakit kehancuran di tubuhnya. Bajingan sialan. Pada saat ini, asteris Ying mengepalkan tinjunya dan meledak dalam sekejap. Pada saat ini, mata Mu Yun terasa berat, dan kekuatan batas di tubuhnya hampir kering. Seluruh orang gemetar, namun, jika kamu jatuh sekarang, kamu akan mati. Dengan sedikit minuman, kekuatan tersembunyi di tubuhnya meledak dalam sekejap, instan, tinju Wanyuan. Dalam gambaran membunuh surga, kekuatan dunia adalah kekuatan utama, dan kekuatan semua sumber digabungkan menjadi satu tinju dalam sekejap dan langsung menuju asteris Inggris. Bum tinju dan tinju bertabrakan, dan asteris lengan Ying langsung diremukkan oleh tinju Mu Yun. Mu Yun kehabisan minyak, tapi asteris Ying kehabisan minyak. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Mu Yun meminum sepatah kata dan tongkat sihir tiba-tiba muncul di tangannya. Staff ready. Kurang dari AI sama dengan 36 lebih besar dari seorang staf langsung memotret, guntur meledak, dan seketika menghancurkan lengan jam tangan asteris Ying yang lain. Sialan, kurang dari AI sama dengan 38 lebih besar dari asteris Ying meraung, dan jam Tianming datang pada saat ini untuk melindungi tubuhnya. Bunuh dia, asteris raung Ying. Di sekitar, Istana Kaiyang dan Tianmo Zongwu mendengar ini dan bergegas maju satu demi satu. Mu Yun melihat sekeliling dan menyapu tongkat Lei di tangannya. Saat ini, asteris lengan Ying patah dan berlumuran darah. Kurang dari span lebih besar dari oven langit dan bumi. Naga Yan meledak dan mengelilingi tubuh Mu Yun.
Terus kenapa? Mu Yun memandang Putri Mo Xuan dan berkata dengan dingin, Putri Mo Xuan, ingat apa yang aku katakan, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Asteris seluruh rakyat Inggris telah benar-benar pingsan, bahkan mungkin mati. 7 kali menebang langit dikalahkan oleh 2 kali menebang langit, takut juga. Sakit, pada saat ini, asteris wajah Ying memucat dan tubuhnya gemetar. Siapa yang berani bertarung saat ini, dia berjanji akan segera mati bersama asteris Ying. Aku berkata, meskipun aku mati di sini, dia akan mati. Hari ini, bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang, dia akan mati. Melihat iblis Xuan Fei, Mu Yunleng bersenandung, lepaskan dia. Bagaimana menurutmu? Keluar, Putri Ajaib Xuan berkata saat ini. Mu Yun, biarkan dia pergi dan aku akan melepaskanmu. Namun, jika Rong Sanshan dan Rong Jie tidak mati seperti ini, akan sulit baginya untuk melepaskan amarahnya yang terpendam dalam kehidupan. Ini, meskipun dibayar sangat mahal harga yang menyakitkan, mungkin hari ini, kehidupan akan dijelaskan di sini, dia cukup bangga untuk membunuh 2 dan 7 surga. Bahkan tanpa kekuatan ilmu sihir yang hebat, kali ini bisa dikatakan sebagai pertarungan paling sengit dalam beberapa tahun ini, Mu Yun tiba-tiba terdengar. Dalam beberapa tahun terakhir, dia dan Xie King seperti ini. Di dunia peri, surga tidak takut. Manusia mati dan burung menghadap ke langit, dan mereka tidak akan mati selama ribuan tahun, apalagi yang Anda takuti. Tidak ada yang bisa dikembalikan, di dalam tubuh, semua kekuatan seolah menghilang. Pada saat ini, Mu Yun hampir gila, melihat pria itu. Mu Yun mencibir, aku mati di sini hari ini, dan dia tidak bisa melarikan diri. Lepaskan, A7 orang kuat yang memotong langit berteriak, lepaskan tuan kecil. Pada saat ini, ratusan seniman bela diri di sekitar mendekat dalam jarak 100 kaki, menatap Mu Yun memegang tongkat lady di tangannya, dan matanya berlumuran darah, menatap asteris Ying, mereka berantakan, Mu Yun terlihat tidak lebih baik darinya. Bukankah kamu sombong? Mu Yun mengambil langkah di udara dan langsung meraih leher asteris Ying. Tianming Bell dibunyikan oleh tongkat Kaisar Petir, kehilangan cahayanya dan terbang terbalik, dengan keras, itu pecah. Mereka yang datang terpaksa berhenti dalam sekejap. Pada saat ini, dengungan dingin mengguncang dunia, bergema terus-menerus, dan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Lepaskan asteris Ying pergi.